terkasih aku dan restu. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2020. Tidak terasa kita sudah separuh jalan dalam menjalani tahun 2020 ini. Walaupun saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi, masa yang sungguh tidak mudah untuk kita. Namun marilah kita tetap sabar dan bersyukur oleh karena kasih dan pemeliharaannya. Marilah kita bangkit berdiri untuk menaikkan pujian dan ucapan syukur kita kepadanya. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang merekah, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap. Anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Saudaraku, mari kita mengimani bahwa ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Di dalam masa pandemi ini, di dalam kenyataan sehari-hari, ada dua kelompok masyarakat yang sedang berjuang. Kelompok pertama adalah mereka yang berjuang hidup dengan tetap keluar rumah untuk bekerja. Kelompok kedua adalah mereka yang berjuang dengan memilih untuk tetap di rumah saja. Kita tidak boleh marah ataupun iri dengan keadaan masing-masing. Karena perjuangan setiap orang di dalam masa pandemi ini tidaklah sama. Ada yang diberi kelebihan materi untuk tetap tinggal di rumah saja. Namun ada juga yang harus terseok-seok dengan segala kesulitan untuk bertahan hidup. Saudaraku, kita sedang berada di badai yang sama, tetapi tidak di kapal yang sama. Biarlah setiap kapal mencari jalan keluarnya sendiri di badai ini. Tetaplah berjuang, jangan menyerah. Berjuang dalam iman dan imun.
Karena yakinlah badai pasti berlalu. Karena ada Tuhan Yesus yang menjadi nahkoda, yang memegang kendali dalam kapal kehidupan kita masing-masing. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-10, Tuhan berfirman, "Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya." Jemaat yang terkasih, ada sebuah lagu yang sangat menyentuh hati dan terasa relevan dengan kondisi kita saat ini. Lagu ini adalah lagu ciptaan Ebit GAD yang dinyanyikan oleh Shana Shannon. Marilah kita mencoba bersama-sama menyanyikannya. Masih ada waktu. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan? Waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Marilah saudara, kita mengakui dosa kita di dalam doa pengakuan dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu.
Ampunilah kami karena di masa-masa sulit seperti sekarang ini, justru kami sering menjadi tidak peduli dengan sesama dan dengan lingkungan sekitar kami. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri dan berdoa untuk diri kami sendiri. Kami menjadi egois dan tidak berempati. Di saat seharusnya kami kuat dan berjuang untuk melawan ketakutan dan keputusasaan. Namun pada kenyataannya, justru kami menjadi gampang menyerah, cuek, apatis dan bosan. Kami menjadi lemah dan tidak berpengharapan. Ampunilah kami ya Bapa, karena kami sering berpikiran negatif dan memandang dengan curiga antara seorang dengan yang lainnya. Kami iri dengan mereka yang bisa nyaman tinggal di rumah saja. Dan kami marah kepada mereka yang harus keluar rumah, berjuang demi melanjutkan hidup. Ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu oleh karena ketidakmampuan kami untuk memahami keadaan ini. Ampunilah kami dan semua orang yang sedang berjuang bersama. Ajar kami untuk lebih bersyukur, oleh karena kami masih Engkau beri waktu, kesempatan untuk bertemu lagi dengan matahari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Berita anugerah bagi kita terambil dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-11 dan 12. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah saat ini kita saling memberi salam damai kepada orang di dekat kita. Kepada suami, istri, anak-anak, orang tua, kakek, nenek, dan semua anggota keluarga yang beribadah bersama kita saat ini. Namaste. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah gemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Saudara-saudara, perkenalkan saya Pendeta Emeritus Widi Artanto dari Yogyakarta. Saya mendapat tugas pelayanan untuk menyampaikan khotbah dalam ibadat hari Minggu ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, akhir-akhir ini begitu banyak suara-suara yang berseliweran, riuh rendah di sekitar kehidupan kami. Berita-berita dan postingan yang ada di dalam HP kami, siaran televisi, radio, berita dari internet dan media sosial lainnya, serta omongan orang-orang di sekitar kami. Suara-suara itu ada yang negatif, ada pula yang positif. Tetapi sekarang ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang pasti positif. Karena firman-Mu itu menghidupkan, mendorong dan menggerakkan kami, bahkan memampukan kami untuk melanjutkan perjuangan hidup kami. Tolonglah ya Roh Kudus, supaya kami mampu untuk mendengar, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, bacaan Injil terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai di sini bacaan Injil. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, kita juga akan memperhatikan kesaksian Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Saudara-saudara, Jemaat GKI Temanggung yang dikasihi Tuhan, tema khotbah dalam ibadat minggu ini, tetaplah berjuang. Apakah kita harus tetap dan terus berjuang? Walaupun kita sudah memasuki new normal atau normal baru, masihkah kita harus terus berjuang? Sesungguhnya saudara sekalian, kita harus terus berjuang dalam keadaan apapun juga, karena hidup dan iman itu adalah perjuangan. Saudara, berjuang di dalam keadaan apapun juga itu tidak mudah. Ada seorang guru spiritual yang kalau ditanya oleh muridnya, ia akan menjawab dengan sebuah lagu. Demikian juga sekarang ini kalau kita bersama-sama bertanya, bagaimana kita bisa tetap berjuang di tengah-tengah kehidupan ini, terutama pada masa-masa yang sulit. Mari kita dengarkan sebuah lagu anak, Lihat Kebunku. Hidup itu seperti kebunku. Kebun bunga dan bunganya berwarna-warni. Ada yang putih, ada yang merah. Yang putih dalam kesempatan ini bisa kita pakai untuk menggambarkan kehidupan yang baik-baik saja, yang sehat, yang sukses, penuh sukacita dan bahagia. Tetapi ada juga yang merah. Dan yang merah bisa kita pakai untuk menggambarkan keadaan yang buruk,
yang tidak kita harapkan, sakit, kecewa, gagal, sedih, dan menderita. Saudara-saudara, lagu tadi mengajak kita juga untuk menyiram. Menyiram itu berarti kita merawat. Dan kalau kita menyiram dan merawat, kita pertama-tama juga harus menerima. Kedua macam bunga, yang putih dan yang merah, mawar dan melati, kusiram semua. Dan itulah pesan supaya di dalam perjuangan hidup ini, pertama-tama kita belajar untuk menerima. Menerima kenyataan. Tidak hanya menerima yang baik-baik saja, tetapi juga menerima yang kurang baik. Menerima yang tidak kita harapkan. Saudara, menerima kenyataan hidup atau realitas hidup itu tidak mudah. Karena biasanya kalau kita menghadapi hal yang buruk, kita kemudian gampang mengeluh, kita marah, kita protes, bahkan kita melihat banyak orang yang kemudian paranoid, panik di dalam penderitaannya, lalu curiga dan menyalahkan orang lain, seperti yang sering kita saksikan ketika kita mengalami wabah pandemi COVID-19 ini. Saudara sekalian, Paulus di dalam kesaksian hidupnya, orang yang mau menerima yang putih dan yang merah. Kita tahu sisi yang putih dalam kehidupan Paulus adalah ketika ia mengalami pembaharuan hidup. Sesudah ia bertobat, ia kemudian hidup baru. Ditangkap oleh Yesus dan kemudian menjadi pengikut, bahkan Rasul Tuhan. Ia juga mengalami masa-masa yang putih ketika hidupnya penuh dengan kesuksesan di dalam membangun banyak jemaat. Sehingga tadi kita mendengar Paulus mengatakan, hidupku adalah Kristus. Karena hidupnya penuh dengan pengabdian kepada Kristus dan untuk Kristus. Tetapi saudara, ada juga yang merah dalam kehidupan Paulus. Sebelum ia bertobat, ia hidup di dalam kegelapan. Ia dipanggil Saulus, seorang Farisi, yang karena dididik dalam lembaga pendidikan agama yang fanatik, ia kemudian berambisi, hidupnya penuh dengan kebencian. Ia mengejar-ngejar dan menganiaya orang-orang Kristen. Itulah masa gelap Paulus pada masa yang lalu. Tetapi sudah ia menjadi rasul, ia kemudian juga sering mengalami disingkirkan, ditolak, jemaat-jemaatnya mengecewakan. Bahkan tercatat di dalam Alkitab dia 2 kali dipenjara. Dan masih ada satu lagi saudara. Ia juga mempunyai duri di dalam daging. Kelemahan tubuh dan rasa sakit yang terus-menerus seumur hidup dialami oleh Paulus. Saudara, di dalam skala kecil, saya juga pernah mengalami masa-masa yang merah ketika setahun yang lalu, Juni 2019, saya sakit dan mengalami serangan jantung dan kemudian dirawat di rumah sakit selama 6 hari. Dan itulah 6 hari yang penuh dengan pergumulan rasa sakit. Akhirnya kemudian masuk kamar operasi pasang ring jantung. Tapi masih belum tuntas sehingga November masuk kamar operasi lagi. Kateterisasi jantung. Tidak dipasang ring tapi mengalami komplikasi. Saudara, itulah operasi yang ke-10 dan 11. Jadi di dalam perjalanan hidup saya, sampai saya sekarang ini berumur 69, saya pernah mengalami 11 kali operasi. Mulai dari operasi amandel, operasi
gendang telinga sebelah kiri, operasi katarak, operasi lasik, operasi semacam ambien 3 kali berturut-turut, operasi varises, dan tahun yang lalu operasi pasang rig dan kateterisasi jantung. Saudara, ketika saya mengalami rasa sakit beberapa kali operasi itu, saya kemudian belajar untuk menerima kenyataan. Di dalam perjalanan saya ternyata turun dan naik, penuh dengan liku di dalam bidang kesehatan maupun di dalam pekerjaan, pelayanan, dan di dalam hal-hal lain. Saya mencoba untuk belajar menerima, seperti menerima kehidupan anugerah Tuhan seumpama paket. Dan paket kehidupan yang saya terima itu bukan hanya paket yang berisi suka, tetapi juga di dalam paket itu ada duka. Dan saya tidak bisa hanya menerima satu saja, tetapi kedua-duanya menjadi sebuah kesatuan suka dan duka. Saya juga belajar untuk menerima, dan kita semua belajar untuk menerima kehidupan itu seperti koin dengan 2 sisi. Kita tidak bisa menerima hanya satu sisi, tetapi kedua sisi dari satu mata uang ini harus kita terima. Kita tidak bisa membelah menjadi 2 dengan alat yang canggih sekalipun, karena itu kemudian tidak akan laku. Bahkan untuk kerokan saja tidak bisa. Saudara sekalian, itulah perjuangan kita yang pertama, menerima dengan hati yang legowo, dengan hati yang besar, bahkan dengan iman kepada Tuhan. Karena iman itu, saudara, adalah keberanian untuk menerima kenyataan bersama-sama dengan Tuhan. Iman itu bukanlah satu sikap hidup yang menuntut Tuhan supaya memberikan yang baik-baik saja, lalu marah kepada Tuhan kalau kita mengalami hal-hal yang buruk. Tapi sekali lagi, iman itu adalah keberanian untuk menerima kenyataan apapun juga bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita berjuang di dalam hidup ini dengan mencangkul. Mari sekali lagi kita mendengarkan lagu anak yang berjudul Menanam Jagung. Mencangkul atau menggali, supaya dengan mencangkul dan menggali itu tanahnya longgar dan kemudian jagung boleh kutanam, kehidupan kita boleh tumbuh dengan galian tanah yang mendalam. Saudara, perjuangan kita yang kedua mencangkul ini mengingatkan kita pada berita Injil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27 tadi. Di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, mendirikan tanah di atas batu. Maksudnya tentu saja kalau mau mendirikan rumah, orang yang bijaksana itu harus menggali tanah di mana akan didirikan rumah itu, harus digali cukup dalam, kemudian batu-batu fondasi ditata dengan baik sehingga rumah itu bisa didirikan di atas batu-batu fondasi yang kuat dan kokoh. Sehingga rumah itu, rumah kehidupan kita itu akan menjadi rumah yang kuat ketika badai kehidupan melanda, tetap berdiri dengan kokoh.
Itulah gambaran orang bijaksana yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kemudian melakukannya. Karena kalau hanya mendengarkan firman Tuhan, itu adalah sikap yang bodoh. Mendirikan rumah di atas pasir, tanah tempat akan didirikan rumah itu tidak digali, sehingga dangkal seperti pasir. Sehingga begitu terjadi badai, bahkan badai kecil saja, rumah itu akan hancur dan besarlah kerusakannya. Saudara, kita harus bersyukur karena 2-3 bulan yang lalu kita belajar juga untuk tidak hanya mendengar firman tiap hari Minggu dalam ibadah di hari Minggu. Karena ketika kita hanya mendengar saja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, apa yang kita dengar itu tidak ada gunanya. Ketika kita mendengar pada hari Minggu, lalu kemudian hari Senin sampai Sabtu, kita hidup tidak mempraktikkan firman Tuhan itu, tidak hidup di dalam cinta kasih yang adalah kehendak Tuhan kita itu adalah satu jebakan formalitas ritual yang selama ini membuat hidup kita dangkal. Karena kita hanya beribadah, mendengar firman Tuhan, tetapi berhenti sampai di situ. Lalu ketika kita sempat dan kemudian mendapat kesempatan untuk di rumah saja ibadah online, bukankah kita tetap bisa mendengar firman Tuhan melalui ibadah online? Dan ketika kita harus di rumah saja, kita kemudian juga didorong untuk mempraktekkan firman Tuhan itu. Ketika setiap hari, mau tidak mau, kita harus bertemu, kita harus bekerja sama dengan suami, istri, orang tua, dan anak. Kita harus belajar mempraktekkan cinta kasih, mulai dari mencoba mengerti lagi, mencoba untuk mendengarkan dengan baik, mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk kembali hidup di dalam cinta kasih. Saudara, kita bersyukur kita boleh belajar menjadi orang bijaksana yang membangun kehidupan kita. Tidak hanya dengan mendengar, tetapi juga mempraktikkan firman Tuhan. Dan model peribadatan, model mendengarkan dan melakukan firman Tuhan seperti itu, mestinya dan seharusnya kita lakukan. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga mencatat. Rasul Paulus tidak membiarkan begitu saja sisi kehidupan yang putih dan merah dalam hidupnya, suka dan duka di dalam kehidupannya. Rasul Paulus menggali lebih dalam sampai Rasul Paulus menemukan makna hidup dan mati. Hidupku adalah Kristus, tapi kalau mati bagi Paulus itu keuntungan. Sebuah kesaksian iman, sebuah hasil penggalian yang luar biasa. Hidup Paulus adalah hidup yang berani, dan dia berani hidup karena hidupnya bagi Kristus. Dan hidup bagi Kristus itu adalah hidup yang tidak hanya mendengarkan panggilan untuk bertobat, untuk hidup baru, tetapi Paulus mempraktikkan apa yang dikehendaki Kristus. Ia kemudian mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan umat Tuhan. Kita bisa mengatakan Rasul Paulus itu orang yang sudah tidak punya persoalan dengan dirinya. Orang yang hidupnya hanya untuk orang lain. Dia sudah selesai dengan dirinya. Sehingga kalau dia menghadapi tantangan, menghadapi penolakan, mungkin dia juga akan berkata, ora popo. Dia hadapi dengan berani. Dia berani hidup. Dan kita bisa membayangkan saudara, orang yang sudah berani hidup dan mengisi hidupnya untuk menjadi berkat dan membawa berkat untuk orang lain, akhirnya ketika dia sampai di ujung kehidupan, Paulus juga mengatakan,
nek mati yo ora apa-apa. Kematian adalah keuntungan bagiku. Kematian adalah berkat. Kematian adalah saat di mana aku boleh istirahat. Istirahat di dalam damai, rest in peace. Tinggal bersama-sama dengan Kristus. Dan saudara, kalau kita membaca ayat sesudah ayat 22 tadi, Paulus harus memilih. Mau mati dan segera bebas dan bahagia bersama dengan Kristus, masuk ke keabadian, atau tetap hidup. Dan kita tadi melihat ayat 22 dan ayat-ayat selanjutnya mengatakan, jika aku harus hidup di tengah-tengah dunia ini, aku akan tetap bekerja memberi buah. Jadi saudara, walaupun Paulus sudah mempunyai makna tentang kematian yang positif, dia tidak takut mati, dia juga mengatakan mati adalah keuntungan, tetapi dia tetap bersedia untuk berjuang di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, itulah pelajaran dari Paulus, pelajaran dari Injil, supaya kita terus melanjutkan perjuangan ini dengan bijaksana. Dan saudara sekalian, marilah ketika saat ini kita sedang memasuki satu era transisi yang disebut new normal atau normal baru. Kita memasuki era atau masa yang baru ini dengan berani hidup, dengan tetap berjuang, tidak kendor, tidak longgar. Kita tetap harus berjuang, melakukan dan melaksanakan, tidak hanya mendengar tahu tentang protokol kesehatan, tapi juga melaksanakannya dengan disiplin. Tapi sebaliknya, saudara, kita juga harus berani mati, dalam pengertian bukan nekat, lalu mati konyol, karena kembali pada norma yang lama, berdesak-desakan, ikut berkerumun, tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, tidak mencuci tangan berulang kali. Bukan berani mati seperti itu, tapi marilah kita hidup pada era norma baru ini dengan hidup tidak diliputi dan dicengkram oleh bayang-bayang kematian. Tidak dibelenggu oleh ketakutan akan kematian. Dan marilah kita belajar dari Rasul Paulus melihat bahwa yang kita hadapi dan bahkan kematian sekalipun adalah berkat atau anugerah dari Tuhan. Saudara, pada era normal baru ini kita juga harus menggali kehidupan. Mari kita sungguh-sungguh memahami apa arti normal baru itu. Jangan sampai kita salah paham bahwa seolah-olah normal baru itu berarti kita sudah bisa bebas seenaknya sendiri. Walaupun kita harus bekerja, tetapi kita tetap harus memahami bahwa normal baru itu berarti juga harus hidup di dalam norma baru. Di dalam era normal baru, kita menerapkan norma baru, pedoman, sikap hidup dan cara hidup yang baru. Rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tetapi juga peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan tergesa-gesa berkerumun, walaupun kita berkerumun atau berkumpul-kumpul dalam rangka ibadah. Mari kita pertimbangkan lagi. Dengan norma baru, kita juga akan dapat sungguh-sungguh sebagai warga Indonesia, warga bangsa yang mengalami pandemi ini, kita bertanggung jawab, kita menyumbangkan, berpartisipasi. Dan norma baru itu bagi kita adalah norma cinta kasih. Mari coba kita renungkan. Bukankah ketika wabah pandemi ini kita alami bersama, lalu kita
dianjurkan untuk berjemur, untuk menatap matahari. Bukankah matahari itu adalah matahari yang sama? Yang juga menghangatkan dan bersinar bagi banyak orang, apapun warna kulitnya dan agamanya. Saudara, kalau kita merenungkan matahari itu ternyata adalah matahari bagi semua orang, maka kita kemudian mencoba untuk menerapkan norma atau cara hidup yang baru, yaitu cinta kasih. Kita dengan rendah hati melihat bahwa Tuhan sekarang juga bekerja untuk memulihkan tidak hanya diri kita, tidak hanya Indonesia, tetapi semua orang. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang peduli dan solider, berjuang bersama-sama, merasa senasib. Sehingga kalau ada orang di sekitar kita yang sakit, kita tidak mengecilkan. Kalau ada orang yang sedang berjuang karena dampak ekonomi, kita membantu sebisa kita. Dan kalau tidak bisa membantu, paling tidak kita mendoakan saudara-saudara kita itu. Selamat berjuang, Tuhan beserta. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memasuki saat teduh dan sekaligus doa tanggapan atas firman yang sudah kita terima. Ya Tuhan, sesudah kami mendengarkan suara firman-Mu, kami akan melanjutkan perjuangan hidup kami dengan satu komitmen atau tekad yang baru. Komitmen baru pada masa normal baru. Komitmen pribadi dan komitmen bersama keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami bertekad untuk menutup luka-luka batin akibat kesalahpahaman, gesekan, dan konflik pada masa-masa sulit yang lalu. Namun bila semangat kebersamaan dalam cinta kasih sudah terjadi dalam keluarga kami ingin mempertahankan dan memperbaharui semangat itu. Tuhan, kami sadar hanya dengan rukun dan damai, maka perjuangan hidup kami bukan sesuatu yang berat karena kami hadapi bersama, tidak sendirian. Kami akan belajar mulai dari nol lagi, mulai saling menerima dan menghargai, mulai saling mendengar dan membuka diri, mulai saling sungguh-sungguh memaafkan dan mengasihi. Tuhan, kami juga mau melanjutkan perjuangan kami dengan harapan baru. Kami sungguh tidak bisa berjuang tanpa harapan, dan harapan kami ada di dalam Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak tinggal diam. Engkau terus berkarya dan tetap berjuang untuk memulihkan kehidupan kami dan semua orang di dunia yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Pemulihan Tuhan, itulah harapan kami. Kami percaya pada saatnya semuanya akan dipulihkan oleh-Mu ya Allah. Seperti nyanyian kami di awal ibadat ini, terang matahari telah menyinari segala negeri. Kami juga percaya matahari kembali bersinar terang untuk semua orang. Matahari akan menghangatkan kembali dunia, dan Engkau Allah yang adalah surya hidupku akan bersinar menerangi perjalanan hidup kami. Itulah pengharapan sejati di dalam iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh tetap berjuang dalam pengharapan. Amin. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita
dengan secara bersama-sama menyanyikan pengakuan iman kita dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudaraku, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini sungguh Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa untuk setiap perjuangan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum usai ini. Tuhan, kami sadar di tengah-tengah kami ada dua kelompok yang sekarang sedang berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ada satu kelompok di mana mereka berjuang hidup dengan tetap keluar rumah untuk bekerja. Di sisi yang lain Tuhan, ada juga mereka yang berjuang dengan memilih untuk tetap di rumah saja. Kami semua sama-sama berjuang Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berjuang mengalahkan pandemik ini. Maka kami rindu Tuhan, Tuhan juga menolong setiap kami sehingga kami boleh melewati badai hidup ini bersama-sama. Kami boleh berjuang bersatu hati sehingga masalah yang kami hadapi bersama, badai hidup yang sedang kami hadapi boleh segera selesai. Terima kasih Tuhan, kami juga mau terus menyerahkan upaya ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tolong setiap kami Tuhan untuk boleh menjadi warga negara yang baik, apapun yang sudah diputuskan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kiranya Tuhan menolong kami untuk juga boleh mendukung, melakukan setiap peraturan dan keputusan yang dikeluarkan. Kami ingin menyerahkan Tuhan setiap persekutuan, setiap ibadah yang kami lakukan selama ini secara online. Tuhan berkati sehingga di dalam keterbatasan-keterbatasan kami, sekalipun kami tidak bisa bertegur sapa dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang selama ini kami jumpai di gereja. Tapi kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, kehadiran Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan secara online mampu membuat kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini juga mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memampukan mereka untuk boleh tetap melihat hadirnya Tuhan di dalam hidup mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Jikalau sekiranya mungkin dan seturut dengan kehendak Tuhan, kami percaya mereka yang sakit akan Tuhan sembuhkan. Mereka yang saat ini bergumul di dalam pekerjaan mereka, mereka yang bergumul di tengah-tengah pendidikan mereka, kami mau serahkan Tuhan. Tuhan yang mau tolong mereka melewati setiap masalah yang mereka hadapi. Kami ingin menyerahkan secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Darmanto Lemuel yang saat ini masih ada dalam masa pemulihan. Pasca operasi Tuhan berkati
Sehingga lewat pemulihan, lewat obat-obatan istirahat yang dilakukan, Pak Darmanto boleh dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan berkati keluarga yang menjaga, Tuhan berkati keluarga yang merawat, Tuhan berkati mereka. Sehingga Pak Darmanto boleh betul-betul merasakan cinta dan kasih Tuhan lewat keluarga yang mendampingi. Kami juga ingin menyerahkan bangsa negara kami, apapun yang menjadi pergumulan pemerintah di luar COVID-19, Tuhan yang akan menolong pemerintah kami sehingga mereka boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang baik yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Kami mau serahkan gereja-gereja dimanapun mereka berada. Tuhan pimpin, Tuhan sertai mereka. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami, kehidupan bangsa negara kami, gereja kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan berkat-Nya kepada kita dengan mengingat sabda Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 14 sampai 16. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang terkasih, untuk saat ini ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan persembahan kita. Yang pertama, jemaat bisa mempersembahkan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah dalam setiap minggunya dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja pada saat kelak kondisi normal kembali dan kebaktian dapat dilaksanakan seperti semula. Yang kedua, kita bisa mempersembahkan persembahan kita melalui transfer ke rekening milik GKI Temanggung BCA nomor 1540265000 atas nama Ina Riati Gunadi. Yang ketiga, jemaat dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kantor GKI Temanggung pada hari Selasa pukul 10 sampai 15. Diserahkan kepada Panatua Ratnawati.
Mari jemaat kita bangkit berdiri dan menaikkan doa syukur persembahan kita. Ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur untuk kasih karunia dan pemeliharaanmu dalam hidup kami ini ya Tuhan. Meskipun di tengah pandemi seperti saat ini, kami tetap boleh merasakan penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau selalu menjagai kami dan memberikan apa yang baik bagi kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami senantiasa tangguh, berjuang dan bersyukur dalam segala situasi dan keadaan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah panggilannya. Panggilan yang mengajak kita untuk tetap kuat berjuang. Bersemangat mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku, dalam pengutusan di akhir ibadat ini, marilah kita membuka diri, menerima satu pesan dari Romo Budi. Jadilah orang yang tidak gampang terluka. Jangan menjadi orang jahat yang sering melukai orang lain. Jadilah orang baik yang selalu melihat dengan positif, berpikir alternatif, dan menjadi berkat. Piye kabare Lur? Berkah dalem. Iki ceritane aku mau dandani kathok, ngedomi kathok. Mau tak nggih olahraga, kathoke suwek. Ning aku ora kuwatir ndek alat-alat kabeh. Nggo ndomi ana benike, ana bolae,
ana macem-macem dom ning kene. Kathoke iki rungana setahun ning wis bola-bali suwek. Bola-bali tak jondomi. Wong pancen mutune ora apik, Beda karo kathok iki. Kathok iki le ngenehi kamasku Rama Heru sing saiki ning Bogor. Kathok iki wis 28 tahun kepungkur le ngenehi kamasku saka mbiyen gegeden tekan saiki tak nggo isih tetep apik. Kuwi padha karo menungso. Menungso iki ana sing mutune apik lan ora apik. Wong sing mutune ora apik kuwi wong sing uripe gampang ketaton. Uripe gampang terluka. Ana sing gampang terluka mergo panganan, gampang banget muni enak ra enak. Kuwi gampang terluka. Ana sing mergo terluka mergo omongane wong liya. Kuwi wong sing sengsara mergo gampang terluka uripe. Ana wong sing jahat. Wong sing jahat kuwi ya kuwi wong sing gampang natoni wong liya. Gampang melukai orang lain. Repote meneh yen le melukai kuwi ora krasa. Contone dijajake nyacat, disuguh nyacat. Gampang natoni wong liya ning ora krasa, kuwi wong sing jahat. Ning ya ana wong sing becik, wong sing apik, ya kuwi wong sing uripe ora gampang terluka, ora gampang ditatoni. Pikirane tansah duwe alternatif. Oh, pas mangan ora enak, ya iso duwe pikiran, oh ya wis tau mangan enak. Pas ora ndek duit ya iso mikir, oh alternatife aku ya wis tau ndek duit. Nalika ana wong sing ora seneng ya duwe pikiran alternatif liyane, oh ya tetep ana wong sing seneng. Kuwi para sedulur, mulane yen pengin dadi wong sing begja, aja gampang ketaton ing urip. Aja gampang natoni wong liya uga. Yen pengin dadi wong becik, ora natoni wong liya ning malah berkahi. Wis ya, tak neruske le ndondomi iki. GMPD Gusti mesti paring dalan. Berkah dalem. GMPD Gusti mesti paring dalan. Tuhan pasti buka jalan. Mari berjalan bersama Tuhan selalu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber kehidupan dan pengharapan memenuhi kita dengan damai sejahtera, dengan iman kita, dan oleh kekuatan dari Allah Roh Kudus, kita akan mampu melanjutkan perjalanan hidup ini bersama Allah dan dengan sesama kita dalam damai dan cinta. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya.